Sebelum memulai ibadah, kita mau angkat lagu pujian Sekolah Minggu Tumbur. Nah adik-adik, sebelum masuk ke ibadah kita, jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya dan hidung jemaatnya, siapkan juga persembahannya dan juga alat tulisnya. Sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, jika pagi hari ini kami boleh kembali menghirup udara yang segar, kami boleh merasakan kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam yang telah kami lewati. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami boleh beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami, supaya nanti apa yang akan kami dengarkan firman-Mu Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesehatan di mana pandemi COVID ini masih ada di dalam negara kami, di Indonesia kami Tuhan, bahkan di dunia ini. Tapi Tuhan tak henti-hentinya menjaga kami, Tuhan tak henti-hentinya memberikan kami
Sungguh kami bersyukur untuk itu semua ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau juga senantiasa memberkati kedua orang tua kami Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan hikmat daripada-Mu Tuhan, dan Engkau memberikan dia selalu kesehatan Tuhan. Begitu juga buat keluarga Nina dan adik-adik Tuhan, biarlah Engkau senantiasa juga memberikan mereka kesehatan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat, yaitu masa penantian kelahiran Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik, mari kita mulai ibadah kita angkat pujian bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, mari kita angkat pujian dari Hidup Jemaat nomor 85, Kusong-song Bagaimana. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat,
dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita angkat lagu pujian kita nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulan kita untuk bulan Desember ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita mau menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hati. Adik-adik semua,
mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kami. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Amang harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita sampai akhir nanti. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas pengajaran kita dalam ibadah kita minggu ini, Minggu Advent keempat, yang tertulis di dalam Kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita buka Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Baik adik-adik, sebelum kita membacanya, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Allah sumber kehidupan kami, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang senantiasa memberkati kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk memahaminya dan menguatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan kami sambut firman Tuhan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca nats pengajaran firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan tadi adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias, yaitu Kristus Yesus. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalimat sebab terangmu datang itu menunjukkan kepada kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Dia menjadi terang atas kegelapan. Adik-adik sekolah minggu, ada dua kata yang bertolak belakang dalam nats pengajaran firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu kata terang dan kata gelap. Mari kita bahas dua-duanya. Yang pertama adalah kata gelap. Di dalam ayat 2 dituliskan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan yang disebutkan di sini adalah gambaran kehidupan dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan cenderung melakukan kejahatan. Di mana-mana kejahatan merajalela. Orang miskin ditindas, sementara banyak orang kaya dan pejabat yang tidak peduli kepada mereka. Tidak ada lagi kepedulian. Selain itu, permusuhan dan peperangan terjadi di mana-mana. Yang kuat menindas yang lemah. Dan banyak lagi penderitaan manusia yang digambarkan sebagai kegelapan. Apalagi seperti sekarang ini adik-adik, di mana pandemi COVID-19 telah merusak kehidupan kita, maka itu juga adalah bagian dari kegelapan dunia. Maka kegelapan itu harus diusir dengan cara bagaimana adik-adik? Itulah tadi kata yang kedua, yaitu adanya terang. Dengan cara menghadirkan terang, kita akan mengusir kegelapan. Dengan adanya terang, maka kegelapan akan lenyap. Kegelapan tidak dapat diusir dengan dipukul atau dikipas-kipas. Tapi kegelapan hanya dapat diusir dengan cara memberikan cahaya terang di dalamnya, sehingga dia akan lenyap. Siapakah terang itu adik-adik? Itulah Yesus Kristus, Raja Damai yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mengusir kegelapan itu. Kalau tadi kegelapan itu adalah gambaran kejahatan, maka terang itu adalah gambaran kebaikan. Kejahatan hanya dapat dikalahkan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Kegelapan itu adalah dosa, maka dosa hanya akan dapat dikalahkan dengan kebaikan dan damai sejahtera, dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan kasih. Dan itulah yang dibawakan oleh Mesias Yesus Kristus. Adik-adik semua pasti sering mendengar bahwa Yesus disebut sebagai Raja Damai. Karena Yesus hadir untuk membebaskan kita dari kegelapan dengan cara damai dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, tugas kita apa? Tugas kita sudah disebutkan dalam ayat 1. Apa itu? Bangkitlah dan menjadi teranglah. Tugas kita adalah menjadi terang seperti nyanyian kita yang biasa kita nyanyikan. Aku anak terang, hidupku memberi terang. Aku anak Tuhan, Yesus yang
selamatkanku. Artinya adik-adik, kita harus melawan kegelapan itu, yaitu kejahatan dan dosa dengan kebaikan-kebaikan. Peduli kepada sesama, mau memaafkan dan mau berbagi. Oleh karena itu adik-adik, mari hidup di dalam terang. Kita bangkit, jangan mau hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, tetapi hiduplah di dalam terang, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan inginkan dari orang-orang yang sudah siap sedia menanti kedatangannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tinggal di dalam terang. Kami harus bangkit melawan kegelapan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan ajarkan untuk kami. Biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus sehingga kami sudah siap sedia menanti kedatangan Tuhan, menyambut kelahiran-Mu, dan kami menjadi bagian dari terang yang Tuhan sudah pancarkan untuk kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya senantiasa setia untuk melakukan ibadah sebagai bukti bahwa mereka sudah siap sedia menanti kedatangan Yesus Kristus yang mereka akan tunjukkan di dalam penyambutan kelahiran Yesus dalam perayaan-perayaan Natal. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja-Mu HKBP Sanggau dan seluruh gereja-gereja yang sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu dan juga para parhalado yang sudah mempersiapkan ibadah kami sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing melalui ibadah online ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan ampunkanlah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum mengumpulkan persembahan, jangan lupa disiapkan persembahannya. Jangan kasih uang yang robek ya. Kita mau angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 296, Anak-anak Puji Nama Allah. Baiklah adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.